Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi yang terupdate kali ini. Berita ini datang dari calon ibu kota baru yang kembali dilanda banjir. Banjir kembali melanda Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Kamis 30 Desember 2021, yakni di Kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku, setelah sehari sebelumnya di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam. Banjir yang terjadi di Kelurahan Pamaluan hari ini melanda pada 2 RT, yakni RT 02 dan RT 05. Ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten PPU, Nur Laila, di Samarinda pada hari Jumat. Di RT 2 ada 3 rumah yang kemasukan air, sedangkan di RT 5 sendiri hanya sampai di bawah kolong rumah dan sebagian di halaman rumah warga. Tinggi muka air atau TMA bervariatif dan cenderung menurun sore ketimbang pagi, yakni di halaman rumah antara 60 sampai dengan 100 cm, namun saat ini mengalami penurunan TMA antara 10 sampai dengan 15 cm. TMA di dalam rumah yang paginya ini sekitar 40 cm, sore telah mengalami penurunan sekitar 10 cm. Banjir juga akan terus menurun hingga malam jika tidak ada hujan susulan. Ia juga mengatakan sebelum banjir telah ada peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG pada pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah dan pukul 21.40 waktu Indonesia Tengah, di mana akan terjadi hujan sedang hingga lebat dengan intensitas tinggi pada Rabu 29 Desember. Hujan di Kelurahan Pamaluan pada hari Rabu terjadi pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah yang berlangsung hingga Kamis dini hari. Kondisi ini kemudian mengakibatkan air sungai meluap dan berdampak pada naiknya TMA pada halaman dan rumah warga di kawasan yang rendah, termasuk yang dekat dengan pinggir sungai Pamaluan. Begitu ada kejadian ini, Pusdalops BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU langsung berkoordinasi dengan melakukan pemantauan dan juga pendataan korban terdampak dengan semua unsur terkait. Banbinsa, Babin Kamtipnas, Pusdalops dan juga aparat kelurahan serta unsur terkait masih berada di lokasi untuk melakukan pemantauan dan juga menghimbau kepada masyarakat. Begitu kata Nur Laila. Negara ini seperti milik satu keluarga saja. Begitu pastinya soal ibu kota baru ini. Bukan hanya lokasinya, juga kapan ibu kota baru itu mulai ditempati. Semua serba sudah pasti. Lokasi pasti. Di satu hamparan 180.000 hektar. Di bekas hutan yang sebagian masuk Kabupaten Pasar Penajam Utara dan sebagian lagi masuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak Presiden sendiri yang mengumumkannya Senin lalu dalam sebuah event yang khusus dibuat untuk mengumumkan lokasi itu. Sudah pasti itu di bibir Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Tidak ada lokasi lain yang dimaksud seperti itu kecuali ujung Teluk Balikpapan itu. Menuju ke lokasi tersebut mudah. Dari Bandara Balikpapan langsung masuk tol. Di kilometer 38 exit ke kiri. Kalau tol jurusan Samarinda itu sudah jadi nanti. Kalau jalan masuk ke ibu kota sudah dibuat kelak. Ketua Bappenas memberi gambaran lebih rinci. Bukit Suharto masuk dalam 180.000 hektar itu. Kecamatan Samboja masuk pula. Berarti tidak hanya di sekitar Teluk Balikpapan, melainkan sampai ke Selat Makassar. Berarti kampung-kampung besar di Kecamatan Samboja termasuk di dalamnya. Berarti juga kebun-kebun lada rakyat di sekitar itu masuk ibu kota. Waktu pasti. Tahun 2024 nanti istana jadi.
Gedung 34 kementerian sudah selesai dibangun. Semua sudah bisa pindah ke sana. Artinya, gedung-gedungnya sudah jadi. Jalan-jalan rayanya sudah terhampar. Saluran-saluran air sudah selesai. Listrik, telepon, air bersih sudah beres. Soal kepastian waktu itu diucapkan sendiri oleh Bapak Presiden Jokowi. Dalam wawancara khusus dengan Kompas, yang wawancaranya pun Wakil Pemimpin Umum Kompas sendiri, Budiman Tanurejo, terbit di Harian Kompas edisi Rabu minggu lalu. Nah, yang belum pasti tinggal namanya. Bapak Presiden Jokowi belum memberi nama. Lantas muncullah nama-nama guyon. Dari medsos, ibu kota baru itu bisa diberi nama Sambal Terong, tulis buah meme. Itu singkatan dari Samarinda, Balikpapan, Samboja, Panajam, dan Tenggarong, yakni kota-kota di sekitar lokasi mirip dengan Jabodetabek. Itulah ibu kota baru. Begitu pasti, begitu cepat. Orang yang benci birokrasi seperti saya senang sekali mendengarnya. Begitu kilatnya. Saya bayangkan ini sudah seperti PTN dari Podomoro Group saja, yang akan membangun Super Blok Central Park. Atau mirip dengan PT Sinarmas, yang akan membangun Bumi Serpong Damai. Atau Lipo Group yang akan membangun Meikarta. Atau Ciputra yang akan bangun Citraland. Atau Pakuwon yang akan membangun Kota Kasablanka. Bukan main fleksibelnya. Sudah sefleksibel perusahaan. Seolah seperti bukan program sebuah negara. Apalagi sebuah negara demokrasi. Bahkan lebih fleksibel dari sebuah perseroan terbatas. Di perusahaan masih harus ada rapat umum pemegang saham. RUPS harus setuju dulu, baru direksinya bergerak. Ini sudah mirip sebuah perusahaan keluarga. Proses pengadaan ibu kota baru ini sungguh suatu terobosan. Mungkin terbesar dalam sejarah birokrasi Indonesia. Jangan-jangan pun di dunia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden asal Solo, Joko Widodo. Cepatnya pun bukan main. Akan lebih cepat dari proyek apapun. BSD saja memerlukan waktu lebih dari 15 tahun. Ibu kota baru kita hanya perlu waktu 5 tahun.